Semangat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar anak ibu semuanya? Ya, ibu harap semuanya kabarnya baik, sehat, dan bahagia. Anak ibu harapkan tetap menjaga protokol kesehatan ya nak ya. Sering cuci tangan, jaga jarak, kalau keluar rumah memakai masker, menghindari kerumunan. Ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah dengan menyimak penjelasan melalui video ini, anak ibu diharapkan dapat menceritakan kembali perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Anak ibu juga diharapkan dapat menjelaskan makna dari perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Mari kita berdoa sebelum belajar. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha Dhamma Sangha, terpujilah para bodhisattva mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Ya, terdapatlah seorang anak laki-laki yang pergi meninggalkan ayahnya selama berpuluh-puluh tahun untuk mencari sandang dan pangan. Ayahnya sangat khawatir dan mencarinya tanpa putus asa, tetapi tidak menemukannya. Sang ayah kemudian membangun rumah besar dan mewah di sebuah kota. Harta kekayaannya melimpah, beserta pelayan dan rakyat yang menghormatinya. Namun, hingga usianya lanjut, tidak ada yang mewarisi hartanya. Ia merenung, mengenang dan merindukan putranya. Sementara putranya masih berkelana. Suatu ketika, sampailah sang anak di kota tempat ayahnya berada dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Anak laki-laki itu berdiri di ambang pintu rumah ayahnya. Kemudian dia pergi karena takut ketika melihat orang tua duduk di kursi seperti raja. Orang tua yang tidak lain adalah ayah dari anak laki-laki itu, mengenali bahwa pemuda itu adalah anaknya. Ia menginginkan anaknya, sehingga menyuruh pesuruhnya untuk membawa anaknya kembali. Namun, si anak malah ketakutan, kemudian pingsan, sehingga sang ayah melepaskannya kembali. Si anak memilih tinggal di desa untuk mencari sandang pangan. Sementara sang ayah mencari cara untuk menarik hati anaknya. Sang ayah menyuruh pembantunya membujuk si anak untuk bekerja membersihkan kotoran dan akan diberi upah 2 kali lipat. Dengan mengenakan pakaian compang-camping,
sang ayah mendekati dan berpesan kepada si anak agar tidak malas-malasan serta tidak pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, sang ayah meminta agar si anak menganggap dirinya sebagai ayahnya sendiri. Kemudian akan menaikkan upah dan memenuhi kebutuhan si anak. Setelah sekian lama, kurang lebih 20 tahunan si anak bekerja, sang ayah jatuh sakit. Ia memberi tugas pada si anak agar mengatur dan mengawasi seluruh hartanya. Ketika pemikiran si anak telah berubah, ayah memanggilnya bersama bangsawan dan ksatria untuk mengumumkan bahwa anaknya yang telah ditemukan akan menerima hartanya. Pengumuman tersebut mengagetkan si anak, dan ia berpikir, tanpa saya bersusah payah mencarinya, harta benda ini telah datang sendiri kepadaku. Inilah cara ayah membuat anaknya kembali kepadanya tanpa memaksanya kembali, tetapi dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, sehingga sang anak akan kembali dengan keinginan sendiri. Ya, jadi anak ibu, arti perumpamaan kembalinya anak yang hilang dapat dijelaskan bahwa Buddha diibaratkan sebagai seorang bapak dari anak yang hilang tersebut. Anak yang hilang tersebut diibaratkan kita sebagai manusia. Manusia memiliki karakter dan sifat sendiri-sendiri. Sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Buddha memberikan dhamma atau warisan kepada kita, manusia, dengan cara yang berbeda-beda, disesuaikan dengan sifat dan karakter yang kita miliki. Hal tersebut dilakukannya agar semua makhluk atau anak Buddha dapat memahami Dhamma dengan baik dan tercapailah cita-citanya. Buddha memiliki banyak harta warisan yang tiada tara nilainya dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Buddha sangat dihormati oleh seluruh makhluk. Buddha Dharma adalah harta yang tak ternilai. Buddha Dharma dapat membuat semua makhluk yang mempraktikannya menjadi terbebas dari samsara atau penderitaan. Buddha sesungguhnya berkeinginan untuk mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Makhluk yang mempraktikkan ajaran Buddha sesungguhnya telah menerima harta warisan dari Buddha. Ya, demikianlah anak ibu cerita tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang beserta makna dari cerita tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tua yang digambarkan dalam cerita kembalinya anak yang hilang adalah Buddha. Sedangkan anak yang hilang adalah kita manusia sebagai umatnya. Kekayaan Buddha berwujud dharma atau dhamma yang nilainya tak terhingga. Buddha Dharma adalah warisan yang tak ternilai, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun. Warisan umat Buddha tersatukan dalam mustika yang disebut Triratna, berupa Buddha,
Dhamma Sangha. Ya. Semoga anak ibu paham dengan apa yang ibu sampaikan. Jika masih belum paham, silakan anak ibu buka buku cetak agamanya, pelajaran 5, halaman 125 sampai 133. Silakan anak ibu baca dan pahami kembali untuk lebih mendalami materi pelajaran 5. Baiklah, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa selesai belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.